Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan segala cita-cita teman-teman semua bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini aku awali kegiatan aku dengan jemur-jemur pakaian. Seperti biasa, aku tuh kemarin sore udah nyuci, jadi hari ini aku tinggal ngejemur aja. Dan seperti biasa juga, kalau aku mau jemur-jemur pasti kayak gini dulu ya teman-teman, ngeluarin kayu dulu, karena jemuran aku adalah jemuran yang jenisnya bongkar pasang. Nah, lanjut setelah cucian selesai aku jemur, aku mau masak nasi dulu. Dan yang ada di meja kompor itu, aku tadi barusan habis dari warung beli telur, karena telur di rumah pada habis. Nggak tahu kenapa anak-anak tuh kalau udah aku masak ikan, pasti mereka lebih milih dadar telur atau bikin telur mata sapi sendiri masing-masing daripada makan ikan. Padahal aku udah berusaha ya teman-teman, yang namanya ikan di rumah itu harus ada, karena ikan kan sehat ya. Tapi ya namanya juga selera, ya udahlah aku biarin aja. Jadi akhirnya kemarin stok telur aku belum nyampe sebulan tuh udah habis aja. Nah, hari ini aku beli lagi buat stok baru di kulkas. Terus aku juga ngeluarin lagi-lagi, aku masak ikan lagi hari ini. Nah, ikannya ini aku keluarin dulu, terus aku rendam karena baru habis aku keluarin dari freezer. Untuk belanja mingguan aku masih belum belanja ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh cuma beli telur aja, terus beli sarden, sama beli Indomie 4 bungkus. Sebelum aku masukin telur-telurnya ke dalam kulkas, aku mau cuci dulu. Aku nggak tahu nih ya, katanya kan ada yang bilang kalau telur itu kalau dicuci katanya malah nggak bagus. Tapi untuk dimasukin ke kulkas tuh kok rasanya kalau nggak dicuci rasanya gimana ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku cuci dulu bersih-bersih, aku sabun juga, terus aku lap supaya nggak terlalu basah waktu aku taruh di dalam kulkas. Nah, ini kulkasnya nggak muat ya teman-teman telurnya, karena telurnya ini memang aku tadi belinya yang jumbo banget, yang paling gedenya. Jadi akhirnya karena bagian atasnya tuh nggak bisa digandeng telurnya, akhirnya aku taruh di rak bagian bawah, dan ikan terinya itu terpaksa aku masukin, yang di kotak itu terpaksa aku masukin ke dalam lemari, ke dalam raknya. Terus sisanya tadi juga aku masukin ke dalam kulkas yang di dapur, untuk kulkas satu pintu yang tempat sayur-sayur itu aku taruh juga di situ beberapa. Jadi nanti kalau anak-anak mau goreng nggak perlu masuk ke dalam, karena kulkas 2 pintu aku tuh taruhnya di dalam ya teman-teman, di rumah besar. Sementara di dapur kayu aku tuh naruhnya cuma kulkas 1 pintu aja. Nah, ini lagi-lagi aku mau bersihin bunga turi. Nah, bunga turi ini beberapa hari sekali itu pasti banyak bunganya ya teman-teman. Walaupun satu pohon cuma punya pohon 1 biji aja, tapi alhamdulillah bunganya itu setiap hari selalu ada, dan aku kumpulin untuk beberapa hari baru kemudian aku masak. Rencananya hari ini aku mau bikin pecel. Jadi aku mau bikin bumbu kacang aja. Nah, sayur-sayurnya ini mau aku rebus. Terus itu aku lagi bersihin daun ubi jalar. Kemarin mama tuh ke rumah teman di belakang yang punya pohonnya gitu. Nah, terus ditanya sama mama dijual nggak, ternyata enggak. Ya udah ambil aja katanya kalau mau. Jadi mama tuh ngambil sedikit, ya 1 genggaman gitu aja lah, buat tambah-tambah bikin pecel. Karena kebetulan sayur di rumah aku juga sudah mulai habis, yang ada tuh cuma kacang panjang sama terong dan wortel. Nah, ini tadi aku beli kacang juga waktu aku beli telur. Ini kacangnya sekarang mau aku goreng. Aku mau bikin bumbu kacangnya buat gado-gadonya, buat pecelnya.
ini sambil aku goreng kacang, aku mau bikin bumbunya dulu. Aku pakai kencur, terus bawang putih sama cabai supaya agak ada rasa-rasa pedesnya gitu, tapi nggak banyak cabenya, pakai cabai keriting aja supaya nggak terlalu pedas. Dan karena aku males ngulek, seperti biasa aku tuh kalau udah cabai nguleknya tuh agak lama, jadi aku pakai blender aja. Kacangnya tuh baru diangkat dan masih panas, aku kasih air ya teman-teman. Aku nggak berani kalau ngeblender barang yang panas, nggak tahu sih apa akibatnya juga, tapi ya takut aja gitu, takut pecah gitu apa gimana lah pokoknya. Nah terus ini udah aku blender, dan ternyata bagian atasnya tuh masih belum hancur ya teman-teman, bagian bawahnya aja yang hancur. Ternyata aku tadi tuh ngeblendernya kepenuhan. Terus aku masak yang bagian bawahnya, aku masukin ke wajan, terus aku blender lagi sisanya. Lanjut setelah itu aku masukin lagi ke wajan juga. Aku kasih air sedikit, gak lupa kasih gula merah. Nah ini gula merah yang mama bawa dari Pontianak. Waktu kemarin mama ke Pontianak untuk ngambil barang-barang yang masih ada sisa di sana. Karena kami memang tinggal di Palangkaraya, karena aku ikut suami. Dan untuk pulang ke Pontianak itu kayaknya masih belum lah ya. Jadi ya udahlah barang-barang di sana akhirnya dibawa mama ke Palangkaraya supaya nggak kepikiran aja lagi gitu kan, barang-barang yang ya barang-barang rumah tangga sih. Karena kebetulan rumah di sana juga kan disewain orang. Dan tempat mama tinggal itu kemarin tuh mama gabung sama abang mama. Dan karena abang mama tuh sudah meninggal, rumahnya juga mau dijual, barang-barangnya udahlah diangkut bawa ke sini aja. Nah ini bunga turinya udah selesai direbus. Bunga turi ini enak banget ya teman-teman, direbus ya enak, dijadiin gado-gado enak, dijadiin bahan untuk urap juga enak, dan dioseng juga enak. Pokoknya serba enak deh, kenyal-kenyal gitu. Nah itu sayur-sayurnya bunga turi sama daun ubi jalar. Lanjut sekarang aku mau goreng ikan patin. Ikan patinnya itu tadi aku kasih garam sama micin sama asam aja, digoreng biasa. Dan di sebelahnya itu aku tuh bikin untuk bekal Pak suami, karena dia lebih suka kalau ikan patin itu dimasak kuning gitu ya teman-teman. Kalau di daerahku ini bilangnya dijuhu atau digangan. Jadi dimasak begitu, cuma dikasih bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe gitu ya, agak tipis-tipis gitu kuahnya. Nah pas suami itu suka banget makan yang seperti itu, jadi aku bikinin buat dia, khusus buat dia aja. Sementara buat kami tuh ikan patinya digoreng karena sayurnya itu kan sayur pecel. Lanjut kelar masak, aku mau cuci-cuci piring. Seperti biasa kalau udah habis masak, cucian piring itu pasti banyak banget. Teman-teman juga gitu nggak? Boleh dong komen-komen di bawah. Dan kondisi badan aku yang super rada gendut montok, jadi aku tuh nggak bisa cuci piring di bawah ya teman-teman. Bukannya nggak suka, tapi nggak bisa karena perutnya kelipat, dan pokoknya rada susah lah gitu duduknya. Akhirnya aku tuh milih cuci piring tuh berdiri aja. Sebenarnya enak tuh nyuci piring tuh duduk, kalau menurut aku sih kayaknya lebih bersih aja gitu, karena kita kan pakai baskom gede gitu kan. Terus piringnya itu dibilas, itu di dalam baskomnya digosok-gosok juga, daripada di begini aku merasanya, kalau aku pribadi ngerasanya kurang ini aja, kurang puas aja gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa karena kondisinya emang kayak gitu. Karena aku tuh kalau nyuci piring di bawah, nyuci piringnya sambil duduk, otomatis bajuku pasti basah banget. Terus aku juga bersihin sinknya habis aku selesai cuci piring. Aku bersih-bersihin juga di sekitarnya, walaupun gak bisa bersih-bersih banget ya teman-teman, namanya tempat cuci piring itu ya begitulah.
Setelah cuci piring, aku mau terisin cucian piringnya supaya nanti kalau udah kering baru dimasukin ke dalam lemari. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya dan dukung terus channel aku supaya bisa berkembang. Wassalamualaikum, bye-bye.